Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Yang pasti adik-adik pasti luar biasa. Semoga adik-adik di rumah tetap sehat-sehat bersama keluarga semuanya. Adik-adik sekarang sudah siap untuk ibadah pagi hari ini? Kita semangat ya, kita mau memuji Tuhan, semuanya berdiri. Yuk adik-adik di rumah, kita mau puji Tuhan, kita mau bernyanyi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Yuk semuanya tepuk tangan yuk. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yuk lebih semangat ya adik-adik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekarang adik-adik kita mau mengucap syukur, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai kami pada pagi hari ini. Kami sudah memulai ibadah kami dengan memuji-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita masih mau memuji Tuhan lagi adik-adik. Kita mau bernyanyi kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekarang adik-adik kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kakak Fani. Adik-adik siapkan semuanya Alkitabnya. Adik-adik harus siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan ya Bapa kami, terima kasih buat hari ini, di mana Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami akan dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sudah pegang Alkitabnya atau belum? Kalau sudah, mari kita buka sama-sama di Roma 12 ayat 9 sampai 21. Bagaimana? Sudah dapat? Kakak Fani akan baca, adik-adik lihat ya di Alkitabnya. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana.
Janganlah kamu menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan perbuatan demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya adik-adik, bacaan firman Tuhan pada hari ini adalah nasihat untuk hidup selalu dalam kasih. Adik-adik, hidup dalam kasih adalah sikap kasih yang harus ditunjukkan kepada semua orang dengan tulus. Seperti contohnya adik-adik ketika kalian sekolah minggu, ada teman-teman yang belum mampu untuk menghafal ayat hafalannya sendiri. Nah, adik-adik yang sudah bisa menghafal ayat hafalannya sendiri, bisa membantu teman-temannya untuk bisa menghafal juga. Kasih yang kedua yaitu adalah yang menjauhkan kejahatan. Contohnya yaitu ketika ada teman-teman kalian yang berniat untuk berbuat kebohongan atau ingin mencuri, sebaiknya adik-adik melarangnya. Kasih yang ketiga yaitu dengan cara mengasihi sesama. Contohnya, ketika ada teman-teman atau saudara-saudara kalian yang terkena bencana alam, adik-adik bisa membantunya dengan memberikan makanan, minuman, ataupun selimut yang adik-adik tidak pakai di rumah. Hidup dalam kasih Yesus Kristus harus menjadi pedoman hidup dalam sebuah persekutuan Kristen, baik itu di rumah ataupun di gereja dan di tempat lain. Tuhan Yesus telah lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita bisa mengasihi sesama kita, hidup kita akan lebih baik. Sekian dan terima kasih. Adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kakak Fani. Dan cerita tadi ada tugasnya loh adik-adik. Jangan lupa ya, adik-adik tulis tugasnya mencari di bacaan tadi 5 nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, nanti adik-adik tulis, kirimkan di grup WA sekolah minggu. Nah, adik-adik, ibadah kita juga ada persembahannya. Dan adik-adik persembahannya boleh dimasukkan di dalam amplop dan titipkan kepada orang tua, papa, mama untuk membawakannya di gereja. Ya adik-adik. Nah sebelum kita menutup ibadah ini, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kita mau nyanyi seperti yang tadi adik-adik dengarkan dalam cerita firman Tuhan, yaitu hidup penuh kasih. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita, sesama kita. Kita mau menyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Yuk kita tepuk tangan ya adik-adik. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus telah menyertai kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah menyelesaikan ibadah, Tuhan tetap memberkati adik-adik kami di rumah, begitu juga kakak-kakak pengasuh, sehingga kami dapat bertemu kembali untuk beribadah di minggu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.